Tes 1 2. Halo teman-teman. Kembali lagi di channel Toporoso. Toporoso udah lama ya nggak ngupload konten. Konten kali ini aku beri nama Medika, Medium Brilliantika. Jadi di sini kita konsepnya semi ngobrol kayak gini, ngobrol-ngobrol aja. Less editing, jadi tidak terlalu banyak editan. Ya ngobrol tentang apapun, tentang pengetahuan, tentang kesadaran, tentang fenomena-fenomena yang sedang terjadi ya. Kali ini kami akan membahas tentang memilih baju ya. Karena pada dasarnya semua orang mungkin, bahkan termasuk aku sendiri, itu ketika berpergian kita kan selalu memilah baju ya. Bahkan kalau kalau orang yang benar-benar paham fashion gitu, dia akan bisa betah berlama-lama atau berjam-jam untuk hanya sekedar memilih baju untuk pergi ke suatu tempat. Dan baju itu kan sebenarnya punya banyak fungsi ya tuh. Jadi kalau baju yang untuk kondangan itu berbeda, baju yang untuk beribadah berbeda, pergi ke tempat nongkrong berbeda. Jadi semua baju itu punya fungsinya masing-masing. Dan kayaknya baju itu mirip sama pikiran, ya gak sih? Jadi gimana kita memilih dan memilah pikiran di momen apa, di waktu apa, di kondisi apa. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang mungkin orang awam, ya kita harus menggunakan baju yang awam atau pikiran yang awam. Ketika kita bertemu dengan orang yang cukup filsuf atau punya pandangan falsafah, kita harus menggunakan pikiran-pikiran yang juga berdimensi dan berresonansi yang sama. Sama dengan kita berinteraksi dengan entah itu akademisi, dosen atau para mahasiswa, kita juga harus menggunakan struktur cara berpikir yang juga berbeda dengan apa yang kita tujukan ke orang awam atau apapun lah itu. Karena setiap orang punya punya kecenderungan dan punya preferensi yang berbeda-beda dalam setiap memilih baju. Tugas kita untuk memilih baju itu adalah sebagai adaptif ya. Adaptif, bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan, bagaimana kita mengatur mengatur. Sebenarnya ego itu tidak bisa diatur ya teman. Cuman ego itu bisa kita kondisikan dalam hal kita bisa memilih baju mana yang pas dan baju mana yang tidak pas. Jadi kebebasan manusia itu terletak pada pemilihan bajunya. Dan baju ini kan juga macam-macam ya. Ada baju yang bersifat hanya remeh, kayak misalkan baju-baju yang di rumah kita kan bisa gunakan keseharian ya, kaosan biasa pun oke. Tapi ada baju-baju yang harus ada kerahnya, atau baju-baju yang harus ada kancingnya untuk acara-acara resmi, atau bahkan ada jas ya, seperti itu. Kalau dipikir-pikir sama kayak pikiran pun juga sama, punya beberapa ciri tertentu. Ada pikiran yang memang harus seperti ini, ada yang pikiran yang harus seperti itu. Terus ada orang yang berkata bahwa ya baju itu kan nggak penting mas, baju itu kan kayak sebuah permukaan aja, baju itu kayak sebuah produk aja. Harusnya yang kita pahami itu esensinya. Esensi dari baju itu apa ya? Tubuh itu sendiri kan. Makanya di Jawa itu ada istilah ajining rogo itu klambi. Baju itu adalah ajining rogo, atau powernya badan itu adalah di baju, kalau kata orang-orang dulu ya. Cuman bagi orang-orang yang menurutku pribadi ya, ini opiniku pribadi, orang-orang yang sudah paham esensi, paham hakikatnya, tapi justru meletakkan bajunya atau melepaskan bajunya, atau bahkan tidak menggunakan baju yang pas saat mengobrol dengan setiap karakter yang berbeda di setiap orang itu, menurutku orang-orang seperti itu belum utuh dalam artian dia hanya mengalami atau memperjalankan setengah dari perjalanannya saja, sedangkan setengah yang lainnya itu belum tersentuh. Nah maksudnya setengah yang lainnya itu apa? Ya menghargai orang yang kita hadapi. Jadi kita tidak
sedang menjunjung ego kita, bahwa ego kita itu sudah bisa paham esensi, paham apapun itu, tapi kita juga memahami cara berpikir orang lain, cara adab orang lain itu seperti apa, bagaimana orang lain itu ngobrol, bagaimana pandangan dan pengalaman orang lain. Kalau dipikir-pikir banyak orang yang seperti itu. Maksudnya banyak orang yang hanya memahami sedikit tapi dia sudah bisa melepas bajunya, sudah apa ya, dalam tanda kutip sok-sokan untuk menjadi sesuatu yang non moral atau non adab atau semacam seperti itulah, sehingga mereka berpikiran bahwa kebebasan itu ada di esensinya. Kalau udah paham esensi ya kita bebas melakukan atau mengenakan baju apapun. Padahal kebebasan itu sebenarnya menerima apapun bajunya. Entah itu bajumu logis atau bajumu mistik, bajumu sufistik atau bajumu kritik, bajumu Islam atau bajumu Hindu, bajumu Kristen atau macam-macam itulah. Dan memang orang-orang yang fokus di baju itu tanpa sadar dia tidak memahami bahwa baju itu juga titipan. Jadi yang kita kenakan ini titipan, teman-teman. Kalau kita meninggal atau mati nanti kan semua baju harus dilepas, atau bahkan tanpa baju pun di dalam kubur, atau bisa dibakar atau macam-macam. Itu ritual-ritual yang ada di masyarakat. Jadi pada dasarnya baju itu titipan. Dan kalaupun itu titipan, berarti kan harusnya kita tidak terlalu tergantung dengan itu. Nah, tidak tergantung bukan berarti kita bebas untuk mengenakannya di setiap waktu. Kita harus memilah dan memilih mana yang pas, mana yang tepat ketika kita mengobrol dengan seseorang. Ini yang aku sering pakai ketika aku bertemu dengan beberapa followers. Karena kan setiap followers kan berbeda-beda ya. Walaupun dalam wadah Toporoso yang sama, tapi setiap eksistensi itu punya ciri khas dan keunikan yang berbeda. Maka aku harus menyesuaikan. Baju-bajuku ada banyak ini. Baju-bajuku ada banyak ini. Ada baju yang khusus YouTube, mungkin ada baju yang khusus di rumah, baju yang khusus kerja, baju yang macam-macam itu. Dan itu nggak apa-apa. Aku baik-baik saja dengan itu. Jadi kebebasan adalah ketika kamu baik-baik saja dengan apapun bajunya. Jadi bukan kita menyukai satu pemikiran terus kita menolak pemikiran lain, enggak. Tapi pada dasarnya kita memilih pikiran ini tapi tidak memilih pikiran ini. Tapi bukan berarti tidak memilih itu kita menolak, atau tidak memilih itu kita membenci. Ya hanya tidak memilih saja. Ketika aku berbicara ke followers A gitu ya aku menggunakan baju A. Bukannya aku menolak baju B, tapi aku tidak memilih baju B. Yaitu untuk apa, kalau aku bisa bilang itu ya, kebijaksanaan ya mungkin ya. Jadi kebijaksanaan memilah dan memilih mana waktu yang pas dalam berbaju, mana waktu yang pas dalam tidak berbaju, mana waktu yang pas dalam memilih baju lain dan sebagainya. Dan kadang di pertengahan obrolanku dengan para followers itu juga kadang juga berganti baju. Karena aku ingin followers atau teman bicaraku, lawan bicaraku itu memahami baju yang lain. Sedangkan aku juga ingin memantik baju yang lain dari dia itu muncul. Tapi ini tidak semuanya, karena orang-orang kan berbeda tuh. Ada orang-orang yang memang saklek atau strict in one way, ada orang-orang yang bisa fleksibel di beberapa hal. Dan itu menurutku butuh jam terbang untuk bagaimana kita melihat bahwa baju setiap orang itu berbeda dan unik, dan kita tidak bisa serta-merta menyuruhnya untuk melepas semua baju. Pun kita tidak bisa membuka baju kita di depan mereka, ya enggak sih? Jadi semuanya itu apa ya, harus ada semacam pemahaman bahwa hal itu utuh, berkesinambungan, berkaitan. Jadi tidak terpisah-pisah, tidak seperti itu. Maka kalau saranku sih buat teman-teman yang masih menjudge atau menghakimi
bajuku lebih baik daripada bajumu, atau tanpa baju itu lebih baik daripada berpakai baju, saranku coba segera bertransformasi aja. Karena pada dasarnya peradaban itu tidak akan terjadi jika kamu tidak memiliki baju. Peradaban selalu ada bajunya, selalu ada baju untuk berdialektika dan sebagainya. Maka pilihlah baju yang pas, tepat, dan menurutmu nyaman, bukan untuk kamu aja, tapi untuk orang yang kamu ajak bicara. Jadi semuanya beresonansi. Kamu tidak menolak orang, kamu tidak membenci orang, kamu menyayangi semuanya, kamu melebur dengan semuanya. Dan itu menurutku cukup asik, bermain baju di depan orang lain. Bukan munafik, tapi melatih kebijaksanaan kita bagaimana cara memilah dan mengolah. Itu sih untuk hari ini. Sampai ketemu di konten-konten lainnya ya, konten-konten Medika lainnya. Nanti Medika mungkin akan upload di setiap legi, weton legi. Dan ada konten lainnya yang akan upload di setiap weton apa gitu. Nanti kita tunggu aja lah. Oke. Semuanya selamat beristirahat kembali dan selamat bersenang-senang.